Kerjasama internasional dapat diartikan secara umum sebagai kerjasama yang melibatkan negara-negara yang ada di seluruh dunia maupun sebagian besar negara yang ada di dunia. Perkembangan kerjasama ekonomi internasional di era tahun 1994. Pada awal tahun 1994, kegiatan perdagangan dan investasi internasional masih terbatas dan didominasi oleh negara-negara kolonial seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Namun, dengan berkembangnya perdagangan dan investasi internasional, semakin banyak negara yang bergabung dalam kerjasama ekonomi. Indonesia sudah mulai terlibat dalam WTO sejak tahun 1994. Indonesia resmi menjadi anggota WTO dan persetujuan di dalamnya secara hukum bagian dari legislasi nasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu tidak bisa lepas dari berbagai perjanjian liberalisasi perdagangan. Perdagangan bebas dalam perjanjian apapun, baik regional, bilateral, dan multilateral, memberikan lebih banyak manfaat bagi negara-negara yang meningkatkan daya saing. Aksesi Indonesia ke WTO harus mengarah agar kerjasama ekonomi internasional menjadi lebih baik, juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari perdagangan internasional, membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi internasional di Indonesia mengalami naik turun. Neraca perdagangan Indonesia di April 2019 defisit dolar 2,5 miliar. Sistem perdagangan kerjasama ekonomi internasional di era tahun 1994. Pada tahun 1994, sistem perdagangan kerjasama ekonomi internasional didominasi oleh kerjasama antara negara. Negara melalui organisasi perdagangan seperti GATT atau GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, yang kemudian berkembang menjadi WTO, World Trade Organization. Pada tahun yang sama, perdagangan internasional sangat bergantung pada negosiasi dan kesepakatan antara anggota negara-negara, termasuk dalam hal penerapan tarif dan non-tarif sebagai bentuk perlindungan pasar domestik. Perkembangan kerjasama ekonomi internasional tahun 2020. Kondisi perekonomian global terus membaik yang ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi yang berbagai negara yang semakin kecil. Meskipun kasus COVID-19 secara global masih terus meningkat dan ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi yang global. Seiring membaiknya kondisi global, harga komoditas internasional mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dari sisi moneter, fiskal, neraca perdagangan, investasi, industri dalam negeri, perekonomian daerah, serta proyeksi ekonomi. Sistem perdagangan kerjasama ekonomi internasional tahun 2020. Pada tahun 2020, sistem perdagangan kerjasama ekonomi internasional telah mengalami transformasi yang signifikan. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi, kerjasama antar negara masih penting. Namun, telah muncul juga platform teknologi serta e-commerce dan marketplace yang mempermudah proses perdagangan global. Hal ini diikuti dengan penerapan aturan dan kebijakan baru terkait perdagangan digital yang semakin kompleks. Perbedaan perkembangan kerjasama ekonomi internasional pada tahun 1994 dan 2020. Pada tahun 1994 perkembangan iptek tidak secanggih pada tahun sekarang. Jadi perkembangan iptek pada tahun 1994 sangat susah untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Dan pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2020, perkembangan iptek jauh lebih baik canggih dikarenakan negara Indonesia sendiri sudah menjalin hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan negara maju. Salah satunya Jepang yang membantu Indonesia di bidang teknologi.